Baik, terima kasih kesempatan telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan judul proposal penelitian saya, yaitu analisis unsur-unsur intrinsik dalam novel Kejujuran Hati karya Edelweiss Almira. Yang menjadi bab satunya adalah pendahuluan. Bagian A, latar belakang masalah. Karya sastra merupakan suatu karangan manusia, baik yang dialami, dilihat, dan didengar oleh pengarang tersebut. Karya sastra juga selalu mengangkat hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sosial, budaya, dan sebagainya. Novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang yang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sikap setiap pelaku seseorang. Novel isinya lebih panjang daripada cerpen. Berdasarkan uraian di atas, sesuai dengan latar belakang masalah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap novel tersebut dengan judul Analisis Unsur Intrinsik dan Novel dalam novel Kejujuran Hati karya Edelweiss Almira. Bagian B, fokus penelitian dan subfokus penelitian. Fokus penelitian berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini yaitu menganalisis unsur intrinsik dan unsur yang terdapat dalam novel Kejujuran Hati karya Edelweiss Almira. Seterusnya, subfokus penelitian. Subfokus dalam penelitian ini adalah unsur intrinsik dalam novel Kejujuran Hati karya Edelweiss Almira. Jadi di dalam subfokus penelitian ini terdapat beberapa 7 unsur, yaitu tema, latar, tokoh, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Jadi yang dimaksud dengan tema adalah pokok pikiran seseorang pengarang dalam membuat sebuah karya sastra. Yang kedua, latar adalah sesuatu latar yang digunakan dalam pementasan drama yang dapat disaksikan oleh banyak orang. Ketiga, tokoh peran utama yang terdapat dalam sebuah drama. 4, penokohan. Penokohan adalah penciptaan citra tokoh dalam karya sastra. 5, sudut pandang adalah cakupan sudut bidik lensa terhadap gambar. 6, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara khas dalam menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulis dan lisan. Dan ketujuh, amanat adalah peran yang disampaikan oleh pengarang kepada siapa saja yang menjadi pembacanya. Bagian C, rumusan masalah. Berdasarkan fokus penelitian dan subfokus penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah dalam penelitian ini bagaimanakah unsur-unsur intrinsik dalam novel Kejujuran Hati karya Edelweiss Almira. Bagian D, tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan unsur-unsur intrinsik dalam novel Kejujuran Hati karya Edelweiss Almira. Bagian E, manfaat penelitian. Yang menjadi manfaat penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pembaca, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dalam novel tersebut yaitu sebagai berikut. 1, manfaat teoritis. Yang dimaksud dengan manfaat teoritis ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam novel Kejujuran Hati karya Edelweiss Almira.
Kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis ada beberapa macam, yaitu bagi penulis, bagi peneliti, masyarakat, bagi peneliti selanjutnya, dan lain sebagainya. Nah, bagi penulis, manfaat praktisnya yaitu karya sastra dalam hal ini ialah novel yang berjudul Kejujuran Hati karya Edelweiss Almira merupakan bahan masukan dan pertimbangan dalam penulisan karya sastra ataupun novel tentang adanya unsur-unsur intrinsik pada tataran teori sastra tersebut. B. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti tentang unsur intrinsik yang sering digunakan dan penulisan sebuah novel atau karya itu sendiri. C. Masyarakat atau pembaca, peneliti ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang unsur intrinsik yang ada di setiap karya sastra, khususnya novel. D. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian yang relevan pada masa yang akan datang. Seterusnya masuk pada bab 2, yaitu kajian pustaka. Bagian A, deskripsi konsep. Di dalam deskripsi konsep ini terdapat bagian yang pertama, yaitu hakikat sastra, di mana hakikat sastra ini terdapat yang namanya pengertian sastra. Sastra dapat diartikan sebagai kata serapan dari bahasa Sanskerta atau sastra, yang berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman, dari kata dasar sas yang berarti instruksi atau ajaran. Dalam bahasa Indonesia, kata ini biasa digunakan untuk merujuk kepada kesusastraan atau sebuah jenis tulisan yang memiliki atau keindahan tertentu. Kata sastra juga digunakan sebagai alat atau sarana oleh peneliti itu sendiri untuk mendapatkan sesuatu hal yang benar dan sesuai dengan kenyataan. Maka dapat disimpulkan bahwa sastra ini juga diartikan sebagai alat setiap tenaga pendidik dalam mengajar. Salah satu alat yang digunakan oleh guru adalah buku petunjuk, buku instruksi atau pengajaran. Menurut Sapardi, tahun 1979, bahwa sastra adalah lembaga sosial yang menggunakan bahasa sebagai medium. Bahasa itu sendiri merupakan ciptaan sosial. Sastra menimbulkan gambaran kehidupan, dan kehidupan itu sendiri suatu kenyataan sosial. Karya sastra merupakan gambaran atau tampilan kehidupan sosial yang dituangkan dengan menggunakan bahasa itu sendiri. Hal ini dapat disesuaikan dengan yang diungkapkan. Semi 1988 mengungkapkan bahwa sastra adalah suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya adalah manusia dan kehidupannya yang menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sastra merupakan karya imajinatif yang beranjak dari kenyataan yang objeknya manusia dan kehidupan yang diungkapkan dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Masuk pada bagian B, yaitu jenis-jenis sastra. Sastra sebagai hasil imajinasi, pengarang memiliki berbagai bentuk dan jenis sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Menurut Kosasih 2011, berdasarkan bentuknya sastra terbagi atas 4 bagian, yaitu 1. Prosa.
Prosa yaitu bentuk sastra yang dilukiskan dalam bahasa bebas dan panjang dengan penyampaian secara naratif atau bercerita. Contohnya novel atau cerpen. Yang kedua, puisi, yaitu bentuk sastra yang dilukiskan dalam bahasa singkat, padat serta indah dalam puisi lama. Bentuknya sesuai terikat oleh aturan-aturan baku, antara lain 1. Jumlah lirik tiap bait, 2. Jumlah suku kata atau kata dalam tiap larik, 3. Polaan irama pada setiap larik atau bait, dan keempat, persamaan bunyi kata atau irama. Seterusnya, prosa liris, yaitu sastra berbentuk puisi namun isinya berupa cerita. Prosa liris dapat juga diartikan sebagai prosa dan dipuisikan. Seterusnya, drama, bentuk sastra yang dilukiskan dalam bahasa bebas dan panjang serta dilukiskan dengan menggunakan dialog. Masuk pada bagian C, yaitu fungsi sastra. Yang dimaksud dengan fungsi sastra ini, setiap karya sastranya diciptakan pengarangnya memiliki fungsi bagi pembacanya, yaitu fungsi yang didapat oleh pembaca bergantung dengan pemahaman pembaca dalam membaca karya sastra tersebut. Seterusnya, hakikat novel. Di dalam hakikat novel ini terdapat yang namanya pengertian novel. Secara umum, karya sastra dibagi menjadi 3, yaitu puisi, prosa, dan drama. Ketiganya memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain, yang termasuk dalam para prosa diantaranya cerpen dan novel. Kata novel berasal dari bahasa Italia, yaitu novella. Secara harafiah berarti sebuah barang baru yang kecil dan kemudian diartikan sebagai cerita pendek dan bentuk prosa menurut Abrams dan Nurgiantoro 2005. Hal ini didukung oleh pendapat Tarigan tahun 1995 bahwa novel dalam bahasa lain adalah novelius yang diturunkan dari kata noveis yang berarti baru. Dikatakan baru karena dibandingkan dengan jenis-jenis lain. Seterusnya, ciri-ciri novel. Menurut Hendy 1993, ciri-ciri novel adalah 1. Sajian cerita, 2. Bahan cerita, 3. Penyajian cerita, 4. Tema dari sebuah novel, 5. Karakter tokoh utama, dan lain sebagainya. Masuk pada unsur-unsur intrinsik. Unsur-unsur intrinsik ini, novel memiliki unsur-unsur pembangun seperti karya sastra yang lain. Unsur-unsur ini merupakan unsur pembangun yang utama terciptanya oleh novel tersebut. Unsur intriksi meliputi unsur-unsur yang turut serta membangun cerita, yaitu 1. Peristiwa, 2. Plot atau disebut juga dengan alur, 3. Penokohan, 4. Tema, 5. Latar atau setting, 6. Sudut pandang, 7. Gaya bahasa, dan yang dimaksud dengan peristiwa adalah kejadian atau masalah-masalah yang ada di sekeliling pengarang yang diungkapkan dalam karyanya tersebut. Yang dimaksud dengan plot atau disebut juga dengan alur adalah rangkaian cerita atau jalan sebuah cerita. Yang disebut dengan penokohan adalah penggambaran watak para tokoh yang terdapat dalam cerita. Yang dimaksud dengan tema adalah ide utama yang melandasi terciptanya sebuah cerita. Yang dimaksud dengan latar atau setting adalah gambaran tempat, waktu maupun suasananya tercipta
dalam sebuah cerita. Dan yang dimaksud dengan sudut pandang adalah posisi pengarang dalam cerita. Yang dimaksud dengan gaya bahasa adalah cara pengarang menggunakan bahasa dalam karyanya, contoh penggunaan bahasa gaul, majas, dan sebagainya. Seterusnya, baik secara tersurat maupun tersirat. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang dalam karyanya tersebut. Unsur-unsur tersebut, latar merupakan sebuah tempat terjadinya cerita atau waktu terjadinya cerita di dalam karya sastra tersebut. Masuk pada langkah-langkah menganalisis novel. Langkah-langkah menganalisis novel adalah penulis membaca novel secara seksama sampai selesai. B. Penulis berusaha memahami setiap apa yang dibacanya. Ketiga, setelah membaca dan memahami novel, langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis berdasarkan cerita novel yang dipahami. Seterusnya, setelah membaca dan memahami, langkah selanjutnya mengidentifikasi dan mengelompokkan data-data yang berupa unsur-unsur intrinsik. Dan seterusnya, hasil pengelompokan tersebut lalu dituangkan dalam laporan penelitian ini. Lalu masuk pada hal-hal yang diperhatikan dalam menganalisis novel. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis novel adalah: 1. Penokohan. B. Dua kejadian atau interaksi. 3. Tempat. 4. Waktu. 5. Penata. Dan 6. Gaya penulisan. Dan 7. Simbolisme. Seterusnya tema, penceritaan, dan lain sebagainya. Baik, masuk pada bab 3 yaitu metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian ini. Peneliti ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu pengumpulan data berupa uraian-uraian atau kalimat dan bukan angka-angka. Pendekatan ini adalah pendekatan kualitatif karena memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Bogdan dan Bigland, yaitu Tenri 2004, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu mempunyai latar alami sebagai sumber data langsung. Seterusnya, peneliti sebagai instrumen utama, bersifat deskriptif karena data yang dikumpulkan. Analisis data cenderung bersifat induktif. Makna merupakan masalah esensial karena berpusat pada analisis unsur intrinsik dalam novel Kejujuran Hati karya Edelweiss Almira. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan unsur intrinsik yang terkandung dalam novel Kejujuran Hati karya Edelweiss. Menurut jenisnya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Oleh karena itu, dalam metodologi dalam penelitian ini harus dirancang berdasarkan pada prinsip-prinsip metode deskriptif kualitatif yang mengumpulkan, mengelola, mereduksi, dan menganalisis dan menyajikan data secara objektif atau sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan untuk memperoleh data. Bagian B, tempat dan waktu penelitian. Penelitian melakukan sebuah penelitian dalam sebuah novel Kejujuran Hati karya Edelweiss Almira dikarenakan dalam novel tersebut terdapat sebuah moiasasi hidup yang dapat diteladani oleh setiap manusia yang bersosial dan berbudaya. C, data dan sumber data. Data penelitian ini adalah unsur intrinsik yang bersumber dari novel Kejujuran Hati karya Edelweiss Almira,
yang berjumlah 211 halaman diterbitkan oleh Z2 Jala Raya Muncul nomor 1 Cipayung, Jakarta Timur. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa arsip, dokumen, foto, serta data statistik. Teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu teknik dokumentasi dengan jalan mengumpulkan data melalui sumber tertulis dengan cara penelitian pustaka, yaitu 1. Membaca berulang-ulang novel Kejujuran Hati karya Edelweiss Almira. 2. Mencatat data yang termasuk unsur intrinsik terdapat di dalam novel tersebut. 3. Mengklasifikasi data yang termasuk unsur intrinsik, misalnya aspek dan kejujurannya dalam tingkah lakunya, serta beberapa banyak aspek tersebut muncul dalam kartu pencatatan data. Baik, sampai di situ presentasi judul penelitian saya. Akhir kata saya ucapkan selamat